Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Esti Martin dari kelas A32, mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan luar sekolah. Pada kesempatan ini saya akan membahas pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Pendidikan luar sekolah merupakan mekanisme yang menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan nonformal adalah konteks pendidikan Islam, adalah pendidikan eksternal yang didasarkan pada niat dan motivasi masyarakat dengan tujuan pendalaman nilai-nilai Islam. Pendidikan luar sekolah berperan dalam membantu sekolah dan masyarakat dalam memecahkan masalah pendidikan. Pendidikan luar sekolah melengkapi pendidikan sekolah. PLS dapat menawarkan kesempatan tambahan kepada lulusan sekolah untuk pengalaman belajar dalam mata pelajaran yang dipelajari di sekolah yang sama. Sebagai pengganti pendidikan, PLS dapat menggantikan penyelenggaraan sekolah di daerah yang pendidikannya belum terjangkau penduduk karena berbagai alasan. Bagi bangsa Indonesia, pendidikan Islam berperan dalam pendidikan nasional dalam hal pendidikan formal dan non-formal. Hanya saja jika hingga saat ini lembaga pendidikan Islam secara struktural dan kultural belum menjadi pilihan utama sebagian umat Islam, khususnya kalangan menengah ke atas, dan memandang lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan kelas 2. Ini juga harus dilakukan, dipahami, dan dimengerti. Oleh karena itu, tidak mungkin terbentuk manusia beriman, mengamalkan nilai-nilai agama dan berakhlak mulia tanpa peran agama. Ini diungkapkan oleh Haidar Putra Daulay. Jalur-jalur pendidikan dalam sejarah Islam. Jalur pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 bidang, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pembelajaran informal. Jalur pendidikan formal adalah jalur yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Jalur pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Apa saja sistem pendidikan Islam di Indonesia? Sistem pendidikan Islam tidak pernah lepas dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Pada awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan agama Islam sendiri dilaksanakan dalam bentuk pendidikan informal. Dengan berkembangnya zaman dan pergantian kekuasaan yang terjadi di Indonesia, pendidikan Islam secara perlahan mulai menyentuh sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan formal. Sejarah pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Pendidikan luar sekolah sudah ada di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Pendidikan luar sekolah dipraktikkan dan diintegrasikan ke dalam kehidupan setiap orang dalam masyarakat jauh sebelum muncul dan memasyarakatkan sistem sekolah. Hanya pengakuan hukum itu tidak datang sampai tahun 1989. Dan setelah itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mencakup penyediaan layanan pendidikan sepanjang hayat bagi semua warga negara tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, agama, budaya, dan lingkungan. Adapun yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di luar sekolah antara lain: 1. Pengaruh pendidikan informal. Yang kedua, pengaruh tradisi masyarakat. Dan yang ketiga, pengaruh agama.
Beberapa faktor yang mempengaruhi berdirinya pendidikan ekstrakurikuler antara lain: satu, aspek pelestarian budaya; kedua, aspek teoritis; dan yang ketiga, aspek dasar pijakan. Pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam adalah pendidikan agama Islam berdasarkan pada tuntunan jasmani rohani menurut standar Islam, mengarah pada pembentukan pribadi yang paling utama menurut syariat agama Islam, di mana di sini diharapkan adanya kepribadian yang berakhlak mulia. Dasar dan landasan utamanya adalah Al-Quran dan hadis, sebagaimana tertuang pada Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam luar sekolah adalah membangun manusia yang beriman dan bertakwa serta hidup dari ajaran Islam yang diridhoi Allah, yang diselenggarakan di luar sistem persekolahan. Faktor-faktor yang berperan dalam pendidikan agama Islam luar sekolah. Adapun faktor-faktornya adalah: yang pertama, teknologi yang digunakan hendaknya sesuai dengan kondisi dan situasi konkret yang terdapat di masyarakat. Yang kedua adalah terdapat lembaga atau wadah yang statusnya jelas, dimiliki atau dipinjam, dikelola dan dikembangkan oleh rakyat. Yang ketiga adalah program belajar yang akan dilakukan wajib bernilai sosial atau harus bermakna bagi kehidupan siswa atau rakyat belajar dalam berperan di masyarakat. Yang keempat adalah acara belajar harus sebagai milik masyarakat, bukan milik instansi pemerintah. Yang kelima adalah aparat pendidikan luar sekolah tidak menangani sendiri programnya, tetapi bermitra dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan luar sekolah merupakan mekanisme yang menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan luar sekolah berperan dalam membantu sekolah dan masyarakat dalam memecahkan masalah pendidikan. Pendidikan luar sekolah melengkapi pendidikan sekolah. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 bidang, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pembelajaran informal. Pendidikan agama Islam artinya adalah bimbingan dan tuntunan bagi seseorang menuju terbentuknya kepribadian primer berdasarkan ajaran Islam dan memiliki akhlak mulia. Pendidikan agama Islam itu tidak hanya bersifat formal. Berdasarkan pandangan Islam, haruslah berlangsung seumur hidup, yang diselenggarakan tidak hanya di sekolah saja, namun termasuk yang diselenggarakan di luar sekolah. Pendidikan yang ditujukan untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, manusia yang beriman dan beramal soleh, manusia yang mampu hidup bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan perilaku dengan nilai-nilai Islam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.